Oke lah yang tadi. Udah? Udah, sok, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Saya Rasya Anissa sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Tira untuk menyampaikan materinya. Share screen-nya udah kelihatan belum, teman-teman? Udah. Oke. Udah, sekarang udah. Udah, Tir. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman, juga kepada Bapak Taufik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan usulan proposal penelitian saya dengan judul Perilaku Politik Pemilih Difabel dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2018 di Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Latar belakang dalam usulan proposal penelitian ini, pertama, pada tahun 2018 itu terjadi pelaksanaan pemilihan kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam pemilihan gubernur tersebut terdapat berbagai macam jenis pemilih gitu dalam pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2018 tersebut. Salah satunya yaitu terdapat pemilih difabel gitu, di antara banyaknya jenis pemilih, misalnya pemilih lansia, pemilih perempuan, pemilih pemula, ada juga pemilih difabel. Nah, di pemilih difabel ini, ketika pemilihan umum gubernur Jawa Barat di tahun 2018 di Kota Tasikmalaya menjadi pemilih yang persentasenya paling rendah gitu dibandingkan pemilih-pemilih jenis pemilih lainnya, yaitu sebanyak 40,15% dengan Kecamatan Indihiyang yang menjadi kecamatan dengan partisipasi pemilih difabel terendah sebanyak 23,17%. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya memilih Kecamatan Indihiyang sebagai tempat fokus penelitian karena Kecamatan Indihiyang ini memiliki persentase pemilih difabel yang paling rendah gitu. Terus kenapa saya memilih Kota Tasikmalaya sebagai fokus penelitian? Karena dalam pemilihan umum gubernur Jawa Barat ini salah satu calonnya yang sangat menyita perhatian masyarakat itu pasangan calon Ridwan Kamil dengan UU Ruzanul Ulum. Nah, Bapak UU Ruzanul Ulum ini sendiri juga kan sebelumnya merupakan Bupati Tasikmalaya gitu. Jadi Kota Tasikmalaya juga ikut tersorot dalam pemilihan tersebut gitu. Nah, selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini, apa yang menyebabkan persentase partisipasi pemilih difabel di Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya rendah? Lalu penggunaan teori yang saya pakai itu, pertama dari pemilihan umum gubernur ini telah diatur dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pengganti pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, yang menjelaskan bahwa masa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota itu 5 tahun dalam satu kali masa jabatan, satu periode, dan dapat dipilih satu kali lagi. Lalu pemilih difabel itu adalah pemilih dengan penyandang disabilitas. Jadi pemilih difabel itu pemilih yang orang-orang yang memiliki disabilitas. Jadi mereka juga masih tetap berhak menyalurkan hak suaranya, tapi memiliki keterbatasan lain. Selanjutnya, perilaku politik.
yang saya pakai itu dari Ramalan Surbakti, yaitu perilaku politik adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Sedangkan yang partisipasi politiknya adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dipaparkan oleh Miriam Budiarjo. Selanjutnya, hipotesis yang saya gunakan, yang pertama, hipotesis yang akan saya pakai dalam hal ini, yang pertama itu persentase penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel, pemilih difabel tanpa kurangnya sosialisasi pra pemilu lebih besar dari kurangnya tindakan khusus ketika pemilihan umum berlangsung. Jadi saya memiliki hipotesis bahwa persentase penyebab rendahnya partisipasi pemilih difabel itu karena adanya kurang sosialisasi dari pra pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan, jadi kurangnya sosialisasi sehingga para pemilih difabel itu kurang dalam partisipasinya, misalnya nantinya tidak hadir dalam pemilihan umum atau tidak datang ke TPS, atau misalnya pada penyalur hak suaranya juga tidak dapat dilakukan dengan sempurna karena itu kurangnya sosialisasi, hipotesis yang akan saya gunakan. Yang kedua, sosialisasi tentang pemilihan umum berpengaruh pada partisipasi politik pemilih difabel dalam penyaluran hak suara. Jadi nomor 2, sosialisasi, maksudnya hipotesis nomor 2, sosialisasi ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi ini karena dari sosialisasi ini dapat menjelaskan bagaimana dan apa saja yang harus dipersiapkan dan yang dilakukan ketika pemilihan umum berlangsung. Lalu untuk metode penelitian, dari metode penelitian ini saya gunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam kuantitatif deskriptif ini merupakan analisis data yang menggunakan data-data sebagai acuan, namun dengan dengan penjelasan dan penggambaran ya, dengan penelitian yang digambarkan gitu. Soalnya ini kuantitatif deskriptif. Lalu untuk pendekatan penelitian, yaitu pendekatan ilmu politik yang digunakan itu pendekatan perilaku atau pendekatan behavioralisme, karena saya mengamati perilaku dari pemilih difabel ini. Lalu untuk teknik pengumpulan sampel, saya menggunakan teknik sampling jenuh, yang teknik sampling jenuh itu membuat populasi menjadi sampel gitu, seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Kenapa saya menggunakan teknik sampling jenuh ini? Karena dari populasi yang ada di Kecamatan Hendihiang dari pemilih difabel ini terdapat 82 orang pemilih difabel. Jadi saya gunakan seluruhnya populasi dijadikan sebagai sampel untuk menggeneralisasi hasil kesimpulan nanti dari penelitian. Untuk sumber datanya sendiri saya gunakan kuesioner dan studi dokumen gitu. Kuesionernya nanti saya berikan kepada para pemilih difabel gitu. Sedangkan studi dokumennya seperti misalnya data-data yang bersifat dokumen, misal saya ke KPU untuk mencari data atau untuk teori-teori seperti itu. Terima kasih untuk presentasi usulan proposal penelitian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Tira atas penyampaian materinya. Ada yang mau bertanya enggak? Silahkan bila ada yang mau bertanya.
Guys, ada yang mau nanya enggak? Izin bertanya, Kira, Boleh. mau nanya, bentar. Soal untuk judul ya, untuk judul kan di sini perilaku politik pemilih difabel dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2015 di Kecamatan Indian, Tasikmalaya gitu. Mau nanya aja sebenarnya untuk judul, kenapa judulnya lebih perilaku politik pemilih difabel gitu? Kenapa nggak perilaku politik penyandang disabilitas gitu? Itu sih paling nanyanya. Gimana Tira? Iya, sok Tira, enggak dijawab. Saya Zerdi izin menjawab gitu. Saya tulis perilaku politik pemilih difabel gitu ya. Kenapa enggak perilaku politik penyandang disabilitas gitu? Soalnya Iya, mau iya. mengkhususkan pemilih politik pemilih difabel, perilaku politik pemilih difabel. Jadi yang sudah punya hak pilih gitu. Kalau perilaku politik penyandang disabilitas saja bisa aja penyandang disabilitas yang masih di bawah umur gitu perilaku politiknya kita tanya gitu kan. Kalau pemilih difabel berarti mereka yang sudah punya hak suara gitu. Jadi mau dikhususkan ke mereka yang sudah memiliki hak suara gitu yang menggunakan hak suaranya saat pemilihan umum kemarin yang 82 orang tadi. Sudah terjawab. Oh iya, ya tidak terjawab. Ya. Makasih. Gimana Zerdi, udah cukup Iya puas dengan terjawab. jawab? Iya rasanya udah terjawab. Siap. Ya, makasih. Ada yang mau bertanya lagi enggak?
dimanapun di latar umum. Guys, ada yang mau nanya lagi apa udah cukup? Tira mau nanya, Boleh. Tira mau nanya ini aja paling apa yang menarik dari proposal penelitian Tira. Terus kalau tadi aku baca di latar belakangnya itu kan lebih ngejelasinnya pemilihan gubernur, sedangkan di judul itu judulnya perilaku politik pemilih kaum difabelnya. Itu kenapa, Tira? Itu aja. Mangga, Tira. Ya, izin menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kenapa apa yang menarik dari penelitian ini ya? Yang menarik dari penelitian ini, jadi saya pilih penelitian ini kenapa? Karena saya lihat gitu ya, pemilih difabel ini seperti di nomor 2 kan gitu. Jadi dalam pelaksanaan penyaluran hak suara misalnya seringkali tidak ada dampingan atau tidak ada surat-suara khusus gitu yang memudahkan para pemilih difabel itu untuk menyalurkan hak suaranya gitu. Jadi mereka yang dikeluarkan surat suara itu yang biasa gitu, misalnya kalau surat suara khususnya terbatas gitu, tidak sesuai. Jadi yang bisa itu menyebabkan rendahnya gitu partisipasinya. Makanya saya mau melihat apa saja gitu penyebab bisa rendahnya gitu si partisipasi pemilih difabel ini. Itu kan kalau pemilih lainnya misalnya pemilih pemula gitu bisa leluasa untuk menyalurkan hak suaranya, apalagi kalau pemilih difabelnya tidak bisa datang langsung gitu ke TPS-nya. Jadi kan harus petugas TPS yang datang ke rumahnya gitu untuk melakukan penyaluran hak suara. Lalu pertanyaan nomor 2 gitu ya, tadi dalam latar belakang lebih ke pembahasan pemilihan umum gubernurnya ya. Nah, jadi saya di situ tuh pengen menjelaskan dulu pemilihan gubernurnya seperti apa gitu. Kenapa saya pilih pemilihan gubernur, kenapa saya pilih Kota Tasik, kenapa saya pilih Kecamatan Indian gitu. Jadi saya pengen dijelasin dulu satu persatu variabel-variabel yang ada di judul gitu. Jadi baru ke pemilih difabelnya gitu. Paling Kak ada yang kurang jelas? Gimana teh? Oh iya, Tira. Tadi udah dengar penjelasan dari Tira. Cuma ada masukan aja sih, Tira. Penjelasan yang tadi Tira jelasin ke aku gitu, harusnya dimasukin gitu ke proposal Tira di latar belakangnya gitu, biar pembacanya tuh ngerti kenapa Tira ngambil judul ini gitu. Karena kaum difabel gini gitu, Tir. Itu aja paling. Makasih, Tira. Ya, makasih Kak. Gimana, ada yang mau nanya lagi atau mau menambahkan? Saya mau nanya lagi, Rasya. Boleh. Tira, ini saya nggak tahu nih maksudnya mau nanya, cuman entah dari aspek latar belakang, batasan masalah, atau yang lainnya gitu. Cuman Tira kepikiran judul ini kan perilaku politik difabel gitu. Kepikiran nggak sih pas ngambil judul ini tuh kayak kebanyakan gitu, ini setahu saya ya lihat di berita dan mungkin kemarin-kemarin di daerah saya juga ada gitu kayak gitu yang difabel ini tuh kebanyakan mereka tuh kayak apa ya, dipakai untuk mengambil suara dari paslon tertentu gitu. Jadi mereka itu di apa ya, suaranya itu dimanipulasi gitu. Supaya hak suaranya itu masuk ke salah satu paslon yang bisa dibilang kurang baik gitu dalam apa ya, berkampanye, jadi curang lah gitu. Tira kepikiran ke situ nggak dalam
pas mencetus judul ini gitu. Ya, jadi itu kepikiran banget soalnya bakal saya bakal jadi apa tujuan penelitian gitu. Jadi kesimpulan dan saran. Jadi nanti ketika saya sudah dapat penyebabnya, jadi kan bisa misalnya penyebabnya gara-gara surat suaranya tidak jelas gitu, atau petugas TPS-nya yang tidak bisa datang ke rumah atau tidak dapat membantu. Nah, jadi si penyebab-penyebab tersebut tuh bisa dicari gitu solusinya. Jadi kemungkinan untuk surat suara diambil alih oleh orang lain itu bisa dikurangi gitu, diminimalisasi. Jadi kayak membuat surat suaranya juga untuk penyaluran surat suaranya juga cukup gitu untuk pemilih yang bisa secara langsung segini, untuk pemilih difabel segini gitu. Jadi sudah dibuat udah dipas-pasin gitu, jadi tidak ada yang dipakai untuk hal lain gitu. Jadi untuk kedepannya solusi yang bakal disampaikan itu seperti itu kalau gambarannya. Ya gitu paling. Oh iya, Biar ya jadi berarti belum itu ya Tira, belum kesebut gitu di dari bab 1 sampai bab 3 itu ya belum ada ya yang tadi saya sebutin. Yang apa namanya? Iya tadi gitu, hal yang tadi gitu. Soalnya kan di lain hal gitu ya, yang tadi Tira sebutin juga, ada juga tuh yang petugas datang ke rumah gitu. Cuman malah diintervensi gitu. Entah itu disogok uang kalau bila mana tidak mampu gitu. Ada yang itu tadi disebutin gitu. Itu sih paling Iya, belum disebutkan soalnya masih mencari penyebabnya, jadi belum ngasih solusi gitu tadi. Tapi misal kalau dilanjutkan mungkin, nah mungkin bakal ke sana gitu arahnya. Soalnya iya ditakutkan hal seperti itu. Ya makasih Terdi. gimana udah cukup ya jadi. saya cukup Tira, makasih. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau ada yang mau menambahkan? Atau ada yang menyanggah? Ya boleh, Teteh. Halo, suaranya? Ada. Oh iya, iya, izin bertanya ya. Ini mau mastiin aja sih. Tadi kan Tira sepertinya hanya menyampaikan satu hipotesis ya. Itu apakah betul demikian gitu? Udah gitu aja. Tadi disampaikan 2 sih, dan yang pertama itu bentar. Oh iya, dua yang disampaikan itu ada 2 hipotesis. Yang pertama itu persentase penyebab rendahnya itu karena kurangnya sosialisasi. Terus yang kedua itu sosialisasi itu sangat berpengaruh gitu terhadap tinggi atau rendahnya partisipasi gitu. Kenapa dibedain? Karena yang hipotesis pertama itu apakah akan menjawab si
kurangnya sosialisasi penyebab rendahnya. Nah, yang kedua itu menjawab sosialisasi itu berpengaruh atau tidak gitu ke tinggi atau rendahnya partisipasi gitu. Gimana Zidan, udah cukup? Atau ada yang mau bertanya lagi? Ini paling kan kalau setahu saya ya, asumsi saya kan kalau misalnya menggunakan metode penelitian kuantitatif itu mengenai pembuktian atau pengujian terhadap hipotesis begitu. Nah, kira-kira ada gambaran nggak kira ini untuk menguji hipotesis ini variabel yang digunakan itu apa gitu, seperti apa gitu? Pengujian hipotesis itu gitu, jadi kayak kuesioner yang dibagikan gitu, dan pertanyaan-pertanyaan kuesionernya gitu, seperti itu. Ya kalau misalnya tadi kan disampaikan di hipotesisnya itu salah satunya adalah pengaruh ya, berarti ada terjadi perubahan di situ mungkin ya, yang saya asumsikan demikian. Jadi bisa saja nantinya akan ada data pertama, kemudian data setelahnya gitu, setelah ada pengaruh yang diberikan gitu. Asumsi saya kan demikian gitu. Jadi ini fokusnya Tira kan ke tadi hipotesisnya apa, soal sosialisasi yang tidak ada gitu, atau kurang dirasakan gitu. Nanti dampaknya seperti apa kan gitu. Berarti mungkin ada perbandingan di mana sebelum ada sosialisasi yang diperbaiki dan setelah sosialisasinya diperbaiki. Mungkin kalau misalnya saya boleh mengasumsikan hipotesis kedua itu seperti itu ya. Ya, Gimana ya, udah, guys? ya berarti seperti itu. Berarti harus ada pembanding. Kalau begitu berarti harus ada pemilihan umum selanjutnya dulu kalau seperti itu. Kalau ada pembandingnya untuk memperbaiki itu kan dari solusi yang diberikan, solusinya diterapkan, berarti harus ada pemilihan umum selanjutnya berarti ya kalau seperti itu. Untuk dijadikan pembanding. Gimana guys? Zidan udah cukup? Udah sih, makasih. Oh ya udah. Ini tadi guys, kayaknya waktunya nggak akan cukup. Jadi sesi tanya jawabnya udah. Terus ini ada saran dari Teh Salsa tadi. Aku bacain aja ya. Tira gimana? Iya, tadi. Oke. Sarannya, Tira sudah fokus ke judul penelitian. Terus jangan sampai fokusnya itu jadi kemana-mana kayak yang tadi dibicarakan. Karena kalau lihat seminar proposal itu fokus ke penelitiannya. Harus satu, kalau mau ngebahas perilaku politiknya, udah itu aja. Jadi jangan malah melebar kemana-mana. Udah, nggak akan ada yang mau menambahkan atau? Udah. Udah ya, waktunya takut nggak akan cukup. Jadi, udah. Terima kasih Tira buat penyampaian materinya. Terus, Rasya, tutup ya diskusinya. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih Tira. Selamat tes UP. Ya, Selamat tes UP. makasih ya. Nanti kuman Hildi ya. Sok. Cuma di